Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan pada video ini adalah mengenai relasi, fungsi, dan transformasi. Pembahasan ini merupakan pembahasan awal sebagai pengantar pada mata kuliah Geometri Transformatik. Pemetaan pada bangun geometri disebut sebagai transformasi geometri. Jadi transformasi geometri ini merupakan proses mengubah setiap titik atau kumpulan titik yang membentuk sebuah bidang atau bangun menjadi titik-titik lain atau bangun lain pada bidang tertentu. Atau di banyak buku disebutkan bahwa transformasi T di bidang itu adalah fungsi bijektif pada suatu bidang ke himpunan titik pada bidang yang sama. Terlihat di sini bahwasanya transformasi sangat erat kaitannya dengan fungsi, sehingga pemahaman mengenai fungsi menjadi hal yang penting. Oleh sebab itu, sebelum mempelajari transformasi lebih lanjut, maka pada video yang pertama ini, terlebih dahulu kita akan membahas mengenai fungsi atau pemetaan. Terdapat dua macam pemetaan, yaitu yang pertama relasi, dan yang kedua adalah fungsi. Relasi adalah memasangkan satu atau lebih anggota himpunan dengan satu atau lebih anggota himpunan yang lain. Jadi misalnya kita punya sebuah himpunan A dan sebuah himpunan B yang dua-duanya tidak kosong, maka relasi ini mengaitkan satu atau lebih anggota di himpunan A dengan satu atau lebih anggota di himpunan B. Sementara fungsi untuk F memetakan himpunan A ke himpunan B merupakan fungsi jika dan hanya jika untuk setiap X elemen A terdapat hanya satu unsur Y elemen dari himpunan B, sedemikian sehingga nilai fungsi dari X adalah Y. Atau secara sederhana, F disebut fungsi jika untuk setiap anggota di himpunan A dikaitkan atau dipasangkan dengan tepat satu anggota himpunan B. Nah, ini berarti seluruh anggota pada himpunan A harus terpetakan dan hanya boleh terpetakan pada tepat satu saja anggota di himpunan B. Agar lebih jelas, mari kita lihat contoh berikut ini. Misalkan F memetakan himpunan A ke himpunan B. Contoh yang pertama adalah seperti yang ditunjukkan pada diagram panah berikut. Kita akan menentukan apakah ini merupakan relasi ataukah fungsi. Jika pada relasi tadi tidak mensyaratkan syarat tertentu, yakni hanya satu atau lebih anggota di A mempunyai pasangan atau berpasangan dengan satu atau lebih anggota di himpunan B. Sementara untuk fungsi, untuk disebut sebagai fungsi, maka seluruh anggota di himpunan A harus terpetakan dan hanya boleh terpetakan dengan tepat satu saja
anggota di himpunan B. Maka kita lihat di himpunan A, apakah seluruh elemennya atau seluruh anggotanya terpetakkan semua? Ini terpetakkan, kemudian ini juga, yang ketiga juga. Kemudian kita lihat lagi, apakah terpetakkannya dengan masing-masing satu saja unsur di B. Kita lihat untuk yang ini terpetakkan hanya satu, betul. Kemudian untuk yang bagian ini juga terpetakkan hanya ke satu unsur saja di B. Kemudian kita lihat yang nomor 3 ini, yang ini terpetakkan ke 2 unsur, sehingga ini bukan fungsi, melainkan relasi. Selanjutnya, untuk contoh yang kedua, kita lihat apakah yang berikut ini merupakan relasi ataukah fungsi. Yang pertama, untuk menyatakan bahwa ini fungsi, maka kita lihat terlebih dahulu apakah semua anggota di A-nya terpetakkan. Dan ternyata, iya, dari contoh ini semua anggota di himpunan A terpetakkan ke himpunan B. Kemudian syarat yang kedua, kita lihat apakah terpetakkannya hanya satu-satu. Jadi terpetakkan tunggal satu-satu ke unsur B. Terpetakkan hanya satu, jadi ini betul. Kemudian ini juga pasangannya hanya ada satu. Kemudian 3, yang ketiga ini 1 juga. Yang ini yang terakhir 1 juga. Ada satu pasangan di unsur B. Nah, pertanyaannya, kita lihat bahwa di unsur B ini ada satu unsur yang mendapatkan 2 pasangan. Apakah ini merupakan fungsi? Kita ingat kembali bahwasanya yang disebutkan pada definisi tadi itu yang tidak boleh memiliki lebih dari satu pasangan itu adalah anggota atau unsur di himpunan A. Yang berarti kalau di himpunan B, kalau unsur di himpunan B, berarti boleh. Karena yang disyaratkan terpenuhi, maka contoh yang kedua ini merupakan fungsi. Berikutnya untuk contoh yang ketiga, apakah ini merupakan relasi ataukah fungsi? Kita lihat di unsur atau anggota himpunan A-nya, apakah terpetakkan semua? Ternyata ada satu unsur di himpunan A tidak terpetakkan ke B, sehingga tidak perlu mengecek persyaratan berikutnya. Ini sudah tidak memenuhi syarat yang pertama, yaitu yang semua unsur terpetakkan, sehingga ini bukan merupakan fungsi, melainkan relasi. Untuk contoh keempat atau yang berikutnya, apakah ini relasi ataukah fungsi? Syarat yang pertama untuk disebut fungsi, semua unsur atau anggota di himpunan A terpetakkan. Nah, kita lihat ini semua terpetakkan. Kemudian yang kedua, apakah terpetakkannya hanya ke satu unsur di himpunan B? Yang ini hanya satu, jadi memenuhi. Kemudian yang ini satu juga. Yang ini yang terakhir terpetakkan ke satu juga. Nah, sementara di himpunan B ada satu unsur yang tidak mempunyai pasangan di A. Apakah ini disebut dengan fungsi? Berdasarkan definisi fungsi yang sudah disebutkan tadi, yang disyaratkan untuk
tidak boleh ada yang tidak terpetakan itu adalah unsur di anggota himpunan A. Sehingga untuk unsur yang ada di himpunan B, dia boleh tidak mempunyai pasangan di himpunan A. Dengan demikian, contoh yang keempat ini merupakan fungsi. Selanjutnya untuk 4 contoh berikut, teman-teman bisa mencoba apakah ini merupakan relasi ataukah fungsi. Yang berikutnya, ada beberapa istilah penting dalam fungsi yang perlu kita ketahui. Apabila F memetakan suatu X anggota atau unsur dari himpunan A ke suatu Y yang merupakan unsur atau anggota dari B, misalnya dituliskan dalam diagram panah seperti berikut, maka Y merupakan peta atau bayangan dari X oleh fungsi F. Kemudian X-nya disebut dengan prapeta atau objek atau juga benda. Kemudian seluruh unsur dari himpunan A itu disebut sebagai daerah asal atau domain. Untuk seluruh unsur pada himpunan B disebut dengan daerah kawan atau kodomain. Sementara untuk himpunan dari semua peta di B itu disebut sebagai daerah hasil atau range dari F. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut. Misalnya, F adalah suatu fungsi yang memetakan himpunan A ke himpunan B sebagai berikut. Daerah asal dari contoh ini adalah semua unsur atau anggota yang ada pada himpunan A, yakni 1, 2, 3, dan 4. Untuk daerah kawannya adalah semua unsur atau anggota yang terdapat pada himpunan B, yakni 5, 6, 7, dan 8. Kemudian untuk daerah hasil atau range-nya secara sederhana adalah unsur-unsur di himpunan B ini yang terkena panah. Nah, berarti daerah hasil dari contoh ini adalah 5, 6, dan 8. Selain itu, ada juga yang disebut dengan peta dan prapeta. Kalau kita lihat dari diagram panah ini, yang di sini itu disebut dengan prapeta, kemudian yang ada di himpunan B yang terkena panah itu disebut dengan peta dari unsur di A. Misalnya, 1 ini adalah prapeta dari 5, dan 5 ini adalah peta dari 1 oleh fungsi F. Demikian untuk seterusnya. Selanjutnya, ada beberapa cara menyatakan suatu fungsi. Di antaranya adalah bisa dengan menggunakan diagram panah seperti yang sedari tadi kita lakukan, yakni dengan cara ini. Kemudian juga bisa dinyatakan dalam bentuk diagram kartesius, juga himpunan pasangan berurutan. Bagaimana cara menyatakan fungsi
menggunakan diagram Cartesius dan himpunan pasangan berurutan. Yang pertama kita akan membahas dulu menggunakan diagram Cartesius. Misalnya kita ambil contoh yang sama, yakni seperti yang terlihat pada layar. Maka untuk menuliskannya dalam diagram Cartesius, terlebih dahulu ditentukan letak dari titik-titik di himpunan A dan titik-titik himpunan B-nya. Biasanya untuk himpunan A adalah diletakkan pada sisi yang ini. Sementara untuk sisi tegaknya adalah untuk himpunan B. Selanjutnya kita akan menentukan titik-titik pasangan dari fungsi ini. Yang pertama adalah titik 1 di himpunan A itu dikaitkan dengan dengan 5 di himpunan B. Berarti kalau di Cartesius 1 di himpunan A itu di sini dikaitkan dengan 5. Berarti titiknya ada di sini. Yang berikutnya 2 dipasangkan dengan 6. Berarti 2 di himpunan A dipasangkan dengan 6 di himpunan B, berarti titiknya di sebelah sini. Yang berikutnya 3 dipasangkan dengan 8, berarti titiknya di sini. Yang terakhir 4 dipasangkan dengan 6, berarti titiknya adalah di sini. Untuk himpunan pasangan berurutan, maka tinggal kita tuliskan pasangan-pasangannya. Yang pertama adalah 1,5, kemudian 2,6, 3,8, dan 4,6. Pembahasan selanjutnya adalah jenis-jenis fungsi. Yang pertama ada yang disebut dengan fungsi injektif atau fungsi satu-satu atau fungsi into. Fungsi f memetakkan himpunan A ke B disebut sebagai fungsi injektif jika dan hanya jika untuk sebarang X1, X2 unsur dari himpunan A dengan X1-nya tidak sama dengan X2, maka berlaku nilai fungsi dari X1 tidak sama dengan nilai fungsi dari X2. Atau dengan kata lain, bila X1-nya sama dengan X2, maka nilai fungsi dari X1 sama dengan nilai fungsi dari X2. Atau dengan kata lain, fungsi f disebut sebagai fungsi injektif jika tidak ada anggota dari himpunan A yang memiliki peta atau bayangan yang sama. Contoh dari fungsi injektif ini adalah sebagai berikut. Jadi, peta dari masing-masing unsur di himpunan A itu tidak sama. Apakah unsur di himpunan B boleh tidak memiliki pasangan? Ya boleh saja. Yang penting kalau fungsi injektif itu mensyaratkan bahwa seluruh unsur di A ini terpetakan di unsur B dan petanya tidak boleh sama, artinya satu-satu seperti ini. Sebagai perbandingan, berikut adalah contoh yang bukan merupakan fungsi injektif, di mana terdapat satu unsur pada himpunan B yang merupakan peta dari dua unsur di A, yaitu yang bagian ini, di mana C ini
Selain peta dari 3, juga dia merupakan peta dari 4. Sehingga ini bukan merupakan fungsi injektif. Jenis fungsi yang kedua adalah disebut dengan fungsi surjektif atau onto. Fungsi f memetakan himpunan A ke himpunan B disebut dengan fungsi surjektif jika dan hanya jika untuk sembarang y unsur dari B terdapat paling tidak satu x elemen dari himpunan A, sehingga berlaku fungsi dari x itu adalah y. Atau dengan kata lain, fungsi f dikatakan fungsi surjektif jika setiap anggota himpunan B merupakan bayangan dari satu atau lebih anggota himpunan A. Contohnya, seperti ini. Jadi semua unsur pada himpunan B merupakan peta atau bayangan dari unsur-unsur di A. Atau semua unsur di B memiliki pasangan dari anggota himpunan A. Sebagai perbandingan, berikut ini adalah contoh fungsi yang bukan merupakan fungsi subjektif. Di sini terlihat ada salah satu unsur dari himpunan B, anggota dari himpunan B, yaitu yang ini, tidak memiliki pasangan dari anggota himpunan A, sehingga contoh yang ini bukan merupakan fungsi surjektif. Kemudian yang terakhir ada yang disebut dengan fungsi bijektif, di mana fungsi bijektif ini merupakan gabungan dari fungsi injektif dan fungsi surjektif yang tadi. Jadi dia merupakan fungsi injektif sekaligus fungsi surjektif. Contoh dari fungsi bijektif adalah sebagai berikut. Terlihat bahwa contoh ini memenuhi fungsi injektif, di mana tidak ada anggota dari himpunan A yang mempunyai bayangan yang sama. Anggota di himpunan A ini memiliki peta 1-1 pada unsur atau pada anggota himpunan B, sehingga ini memenuhi fungsi injektif. Kemudian yang berikutnya, terlihat juga bahwa setiap anggota dari himpunan B merupakan peta atau bayangan dari anggota di himpunan A, atau tidak terdapat satupun unsur di himpunan B yang tidak memiliki pasangan, sehingga ini juga memenuhi fungsi surjektif. Dengan demikian, ini merupakan fungsi bijektif. Sekian pembahasan pada video kali ini. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.